Sahabat Kuaci, saya dan teman-teman sudah tiba di Sekolah Berkuda Al-Karim. Ya kan, hari ini saya dengan jagoan saya Rio untuk mencoba latihan berkuda dan belajar tentang bagaimana cara teknik naik kuda dan bagaimana cara merawat kuda, bagaimana kandangnya, membersihkan kandang, lalu melihat santri-santri di Al-Karim ini. Ya kan, bagaimana sih cara mereka memanah, belajar mana, dan hal-hal apa aja yang harus dilakukan bagi seorang pemula yang baru belajar untuk naik kuda. Karena Rasulullah kan menganjurkan kita untuk kita belajar berkuda, berenang dan memanah. Nah, hari ini Badul dan kawan-kawan dan juga anak saya ini sebenarnya tukang panah. Udah lama dia nggak latihan, dia cuma panah asmara doang yang adanya. Capeknya di Rio nih. Ya, udah muda ini. Jadi ini adalah Villa 2, dulunya ini Villa dulu ya. Villa, lalu kenapa ya? Sejak kopi ini mungkin ya? Enggak, belum. Tapi ini udah lama nggak diisi, lurus ya. Kalau kata orang-orang tuh angker gitu. Angker. Ya setelah diisi sama anak santri pakai ngaji gitu, kayak gitu tuh Udah nggak ada. Oh, jadi masyarakat sini menganggapnya angker. ya. Suara gamelan tuh ada di sini. Suara gamelan. Gamelan. Oh, beneran itu? Ya beneran. Kayak sendiri yang bilang Kak, di sini dulunya suka ada gamelan. Setelah ada santri, ada pondok, ada sini anak kuda, suara itu hilang. Suara itu hilang. Suara gamelan itu hilang. Oh, menarik juga tuh. Pak RT-nya yang mana? Belum tahu Pak anaknya Pak. Ya coba deh, itu menarik tuh diliput tuh. Jadi ini dianggap angker gitu sebelum santri ini masuk ke Villa 2 ini. Sering dengar gamelan. Semenjak santri ini masuk dan ada tempat sekolah berkuda ini, alhamdulillah suara-suara itu udah nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, habis ditutup TV. Oh iya, yang kan di TV-an ya. Iya, itu. Gue tinggalin bang, tak ini bareng sama santri laki-laki. Kalau perempuannya ngontrak rumah sekitar sini. Tadinya kan saya buka sebenarnya cuma buat laki-laki, ternyata perempuan juga yang ini yang daftar. Nah, jadi karena di sini cuma satu tempat, kita ngontrak rumah. Jadi kalau perempuan belajar di sini, belajar kuda di sini. Oh, lihat mak, kudanya mak, lihatin kudanya. Wih, bisa menekan juga. Dia lari, bapaknya masuk ke mulut. Betina ya? Ya, ini betina, jantan. Itu yang dikit jantan, yang belakang juga ada jantan. Assalamualaikum. Ditunggu nggak apa-apa, kita di sini nongkrong santai. Sok boy dulu berdua. Jadi Silakan jalan ini mereka itu ngojek. Jadi kalau kita tuh ada aktivitas ngojek itu sebetulnya intinya kita ngehibur masyarakat. Karena kan kalau ngojek itu orang bayarnya seikhlasnya tuh bebas. Jadi anak kecil naik ke kuda, dituntun sama santri berapa putaran, nah terus bayarnya itu bebas seikhlasnya. Nah itu buat ibaratnya apa, yang ngehibur masyarakat. Jadi yang mampu, yang nggak mampu punya hak yang sama lah. Orang mau bayar 1.000, mau bayar 500, mau bayar 2.000 bebas. Karena kalau santri di sini tuh dia ada 3 hal penting yang ditanamkan. Nomor 1, dia kemandirian, makanya dia ngerawat kuda gitu, terus belajar kerja, ngojek, masak, terus belanja ke pasar, bersihin halaman. Itu aktivitasnya dilakukan sama santri. Kita nggak ada cleaning service.
nggak ada koki, ya kokinya ya paling santri juga gitu. Nah kemandirian. Nah nomor 2, mereka harus juga peduli sama masyarakat sekitar. Nah makanya ikut ronda, terus kemarin ikut jadi apa ibaratnya bantu-bantu yang kurban, ikut nyembelih juga. Terus yang paling terkenalnya sih memang kita di kuda. Nah jadi kita tuh ada program pertama tadi ngojek bayar kelasnya, sama berkuda gratis buat anak-anak DKM masjid. Kan masjid ada program ngaji tuh buat warga sekitar sini. Nah anak-anak yang mau ngaji di masjid boleh berkuda gratis di sini diajarin programnya gitu. Jadi waktu longsor banjir di Cigudeg kita ngirim 2 kuda. Di sana si kuda itu bisa nembus daerah-daerah yang nggak bisa ditembus sama kendaraan mesin. Jadi motor terus mobil tuh nggak tembus. Nah justru pakai kuda alhamdulillah tembus. Dengan bawa bantuan logistik. Bawa bantuan logistik. Diikat dari belakang. Iya, jadi nggak di kepunggung kuda kan. Jadi si bantuannya disimpan di punggung kuda. Nah kudanya kadang ditunggangi, kadang dituntun. Itu bagus tuh, sangat bagus. Jadi ada program seperti itu sahabat Kuaci sangat bagus. Salah satu contoh adalah syiarnya di DKM ini, siapa yang mau rajin sholat, rajin apa ya, ya terutama ini sih bagus, terutama yang dia mau ngaji di masjid. Apa kan ada ngaji apa tuh kayak ikro gitu. Nah gitu, yang anak-anak yang mau di sana ke masjid boleh berkuda gratis di sana. Ada nggak itu? Ada. Oh sekarang nggak, maksudnya ada nggak mereka yang kayak gitu? ada. Itu kita latihannya tiap hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 3 sore. Nah, cuman seminggu terakhir memang agak berkurang karena santri senior yang biasa ngelatih mereka udah lulus. Ini kan santri-santri baru. Nah, mereka perlu saya ajarin lagi cara buat ngelatih anak. Kalau udah bisa dilepas baru nanti mereka latihan lagi. Artinya ini angkatan keberapa tuh? Ini yang baru, ini angkatan 2. Saya baru 7 bulan. Buka santri ini, buka sekolah ini. Betul. Jadi kalau santri di sini sistemnya 1 semester. Habis 1 semester, mereka boleh pilih mau lanjut di sini apa di tempat lain. Jadi di sini ditanamkannya itu skill-skill kehidupan aja. Kemandirian, kepedulian sosial, tahsin, tahfiz bahasa Arab. Nah, 1 semester itu intinya kita kasih basic ilmu dasar kehidupan. Nah, nanti setelah 1 semester mereka mau lanjut di sini, mereka mau lanjut di tempat lain itu silahkan. Jadi cuma 1 semester aja di sini. Masa berapa bulan? 6 bulan. Oh, bayar. Ini di sini SPP-nya sebulan 900. Itu udah makan, penginapan, semua pokoknya pendidikan, ekskul, udah semua. Ada yang minat itu? Alhamdulillah awal saya kesini itu kan Januari akhir, itu santrinya 3. Sekarang santrinya berarti udah 10. Banyak. Justru juga kebanyakan dari luar daerah, Medan, terus Serang, Sukabumi, Bekasi, Jakarta. Jadi ini Al-Karim ini sebenarnya baru ya, baru banget 7 bulan, tapi namanya sudah kesohor kemana-mana Al-Karim. Salah satunya Waduh Channel aja melihat, siapa ini Al-Karim ini? Dari video-video yang dibuat oleh Al-Karim sangat bagus ya, promo yang dibuat. Dia bidangnya jurnalis sih, jadi dia tahu. Jadi memang betul-betul sekolah berkuda. Nah karena saya punya titipan anak, saya pikir anak itu sayang kalau cuman kerja doang. Kan tadinya saya kesini tuh memang fokus sekolah berkuda. Nah si anak-anak yang saya bawa tuh ada remaja 3 orang, itu memang fokus jadi asisten saya. Nah karena mereka masih usia belajar kan sayang tuh kalau seharian cuma kerja. Makanya saya bikin kurikulum yang bahasa Arab, tahsin, tahfiz tadi. Terus ini ngajar? Saya ngajar, nah yang ngajar teman-teman saya ada yang ngajar. Nah karena kalau saya memang fokusnya di berkuda. Nah ternyata setelah beberapa bulan saya juga promosi di Facebook, lama-lama pada daftar gitu. Yang tadinya saya fokus cuman laki-laki, sekarang ada perempuan. Yang tadinya saya cuma nerima 5 orang, sekarang saya berani nambah, udah 10 santri. Ya tergantung ini sih, tergantung daya dukung infrastruktur juga.
Kalau dulu kan kita kuda satu, terus ibaratnya saya juga belum kebayang kurikulum pesantren kayak gimana sih gitu. Nah sekarang bertahap kan kuda nambah gitu. Baru saya berani ketika keuangan mulai kuat juga baru saya berani nambah santri lagi. Karena di sini walaupun ada SPP, tapi ibaratnya kita nggak maksain juga ke orang tua. Kita kan sumber keuangannya tiga, satu SPP, dua donatur, tiga kita memang kerja sendiri. Kayak misalnya ini ngojek, nanti nih jam 10 ada yang datang juga buat privat berkuda. Jadi kita pemasukan yang sifatnya independen tuh ada dua. Jadi dari ngojek, terus dari ngajarin privat berkuda juga. Nah kalau itu sifatnya dari luar. Kalau yang dari luar itu dari orang tua murid SPP, terus sama donatur. Ya. Nah kadang kan itu nggak cukup tuh. Jadi kita ini aja patungan. Pondok juga usaha cari uang, orang tua juga cari uang, dan kita juga buka buat donatur. Oh, Masya Allah, bagus nih Tata nih. Seneng saya ketemu Tata, banyak yang ilmu bisa timba. Jadi kita apa ya, bangga juga sama Tata. Seusia dia kayak gini udah berpikiran bagaimana dia menyelamatkan umat. Saya sebenarnya udah tua pak. Enggak, umur lo paling nggak nyampe 40. Ayo enggak. Ah 70. Iya, semoga kan. Iya nggak kelihatan. Bohongnya saya di situ. Bohongnya? Iya bohongnya. Sampai Kuaci, Tata ini adalah saya adalah seorang dewasa yang berpikir dewasa lagi. Bagaimana cara dia memanfaatkan lahan ini betul-betul bermanfaat. Tadi kan sempat sedikit cerita katanya sebelum lu masuk santri di sini, ini banyak aneh-aneh suara-suara di sini, benar nggak? Oh. Ada suara gamelan, suara apa? Iya, jadi memang waktu awal saya kesini juga agak apa ya? Merinding ya? Merinding sih enggak, cuman agak Aneh-aneh lah. Nggak nyaman. Nah lebih tepatnya itu agak kurang nyaman gitu. Cuman ya udah karena waktu itu kita kondisinya memang butuh tempat tinggal. Akhirnya sama kita nggak dirasa gitu. Jadi yang gitu-gitu ya udahlah. Yang penting kita bisa istirahat, bisa survive, ya. Karena kan dulu juga kondisi kita, apalagi masa pandemi serba kekurangan. Nah itu pun pengakuan dari luar sebenarnya. Jadi kita sendiri nggak ngerasain. Kalau saya sendiri sih enggak ya. Kalau saya pribadi enggak. Iya. Cuman yang datang kadang ngerasa gitu kan. Jadi kalau dulu sebelum ada pondok, sebelum ada kuda itu sering ada yang dengar suara gamelan dari sini. Suaranya ada tapi orang yang gamelannya nggak ada. Nah tapi alhamdulillah semenjak ada kuda katanya ada pondok itu nggak pernah dengar lagi. Amin, alhamdulillah. Jadi Allah memberkahi lah. Amin. Baiklah, sahabat Kuaci, ini sebenarnya dialog santai aja. Yang pokoknya kita mau lihat bagaimana cara dia merawat kuda, bagaimana belajar berkuda, lalu bagaimana solusi apabila kuda itu nanti misalnya dalam keadaan sakit, dan bagaimana metode. Tuh, gede tuh, ini ada nggak nih 2 meter ini? Ini kalau kuda itu kalau tingginya dihitung dari mulai tanah sampai pundaknya. Pundaknya itu punggung tapi agak depan. Nah tingginya itu diukur dari situ. Nah kalau ini tingginya 165 cm. Ini Australia. Ini sebenarnya campuran, nggak 100% luar enggak. Udah kita duduk deh sambil ngobrol sambil ini. Tolong kameramen di ini itu diambil, nanti saya nggak ajak pulang. Dia kan selama ini kan dia itu kan ini apa? Ini abang siapa? Bang Gayung. Tahu deh. Gayung. Kasih makan.
Cuci tangan kotor, bau kambing. Apa? Kalau kambing mah embe. Dah cuci tangan Bang Akmal. Bang Akmal. Ini. Si putih bisa bukan Udah. Dua ekor kuda ini pagi-pagi setelah diberikan makan sekitar jam 6 subuh, biasanya kuda-kuda ini dibawa oleh jokinya untuk mencari uang. Istilah kerennya ngojek kuda. Yang ada daerah wisata di Bogor ini. Dan kuda-kuda ini sudah sangat mengenal lingkungan ini. Jadi setelah selesai mereka ngojek, mereka akan kembali lagi ke kandangnya. Selanjutnya kuda-kuda ini dilepas untuk mereka diberikan makan. Nah, ini kuda-kudanya sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan terawat. Jadi sekolah berkuda Al-Karim ini betul-betul memberikan ilmu kepada santri-santrinya untuk dapat mandiri dan dapat belajar berkuda dan juga belajar memanah. Kalau kamu harus kerja diri. Sudah kamu tuh bisa. Kamu suka olahraga nggak? Apa? Kabur. Bola ya? Ini Sering. Terlalu. Tapi suka. Oh, nanti yang mana? Kuatin kaki kamu ya. Pokoknya kuncinya kalau kamu mau lari pakai kuda, kaki kamu harus kuat. Ini kamu harus berani. Oke. Kemarin 2 hari lalu ada satu santri perempuan. Dia takut banget sama kuda, tapi dia bisa lari. Nah, Om yakin kamu bisa asal kamu yakin. Sip. Kalau jatuh apa segala macem itu biasa. Om jatuh, dia pernah jatuh. Kamu pernah jatuh nggak? Pernah, 3. Nah, berapa kali? 3 kali. Kalau 5 kali. 5 kali. Kenny, udah pernah jatuh berapa kali Kenny? Nah, dia udah sering. Jadi jatuh itu biasa. Kamu main bola pernah jatuh? Nah, main bola di jatuh, apalagi main kuda. Sekarang kita coba kamu lari, ya. Kamu nanti kalau lari, ini squat mungkin. Kamu nunggu ke depan kayak kalau kamu lihat motor balap tuh, balapan motor MotoGP, tahu? Marquez, Rossi, Pedrosa, Lorenzo. Kamu nunggu ke depan, tangan kamu ke depan gini ya. Jangan ditarik, kalau tarik dia malah berhenti.
kamu tangannya ke depan gini, kamu ketik yang kuat. Kemana kuda lari, kamu ikut aja dulu, jangan direm. Kalau direm malah kamu ntar kelempar ke depan, nggak ketahan. Kemana kuda lari, kamu ikut aja, yang penting kamu tugasnya satu, jangan jatuh dari kuda. Ya, sip. Mau nyoba? Tadi ini gak apa-apa kasih makan. Gak apa, gak apa. Iya udah aku mau naik. Asad, Asad. Tadi. Dorong, hop, bagus. Oke. Sekarang kamu tugasnya kamu ikutin Om. Ya, paksa kudanya supaya dia mau ikutin Om. Ya. Kalau dia ngelawan, kamu tarik. Misalnya kamu mau dia ke arah kiri, kudanya ke arah kanan, kamu paksa. Tarik yang kuat. Itu pada lari saja. Ya. Kamu juga bisa nih hari ini. Kamu sini, kudanya keras, keras, sip. Keras ya, jangan megang ke besi, ini aja yang ternyata. Ya, ini kamu nge-pick squat mungkin. Kalau lagi lari gimana? Nah gitu bener. Gini. Ini, kamunya nih gini. Nah gini. Ya. Gini. Oke, bener kayak gitu. Terus kamu kuat. Kalau kamu ngerasa tegang di sini, kamu teriak aja, woi, gitu ya. Oke. Tuh makin kenceng makin asik tuh. Ya. Iya. Sekarang tugas kamu arahin kudanya ke Om. Bagus. Masuk bokong. Bagus. Paksa terus arah kepalanya ke Om. Nah, gitu paksa. Nah, longgarin lagi. Bagus. Keren banget. Jalan anak lari. Lari. Nah, bareng-bareng lari terus ya. Nggak mau lari. Hah? Nggak mau lari. Ayo pura. Nah, tuh. Nah, jangan jangan berhenti. Kakinya makin yang kuat. Afka itu udah pernah berkuda di sini sekali. Itu sekitar Ustaz, Afka kesini terakhir kapan ya? Sebulan lalu ya? Sebulan ya? Akmal, dijauhin. Jadi, nah kayak tadi itu resiko kuda. Afka itu terakhir berkuda ke sini itu sebulan lalu. Itu pertama kali berkuda, masih jalan. Alhamdulillah tadi pertemuan kedua, walaupun udah sebulan nggak berkuda, tapi tadi alhamdulillah langsung lari. Jadi kalau di Al-Karim itu yang paling penting itu memang di sini dulu. Kalau kita tepat pendekatannya, tepat ngasih motivasinya, itu orang itu jadi berani. Dan tiap orang itu memang beda-beda, ada kekurangan, ada kelebihan. Nggak bisa satu hal tertentu kita paksain disamakan ke orang yang lain. Makanya kalau di Al-Karim kita lihat dulu si anak kelebihan kekurangannya apa, tadi dianalisis dulu. Kan tadi saya sempat nanya ini ikut olahraga apa enggak, terus berani apa enggak. Pokoknya dianalisis dulu. Kalau kita udah yakin, baru oh ini anak bagusnya tipenya latihannya seperti ini. Nah kalau pas tuh masuknya termotivasi, nah kayak tadi Jadinya kenapa ke himpit? Oh, pas jatuhnya posisi begini. Selamat. Pertama kali jatuh dari kuda. Jatuh sekali. 9 Agustus 2020. Nanti ada ya. Coba kamu jalan dulu ke sana. 9 Agustus. Jalan. Jalannya rileks ya, jalannya rileks. Jalan lagi sini nak, jalan lagi sini, pelan-pelan. Bagus. Sip. Oke, duduk dulu, kakinya lurusin. Nah, kamu jalan dulu. Ketika kamu ngerasa kamu siap lari, kamu lari. Kalau kamu pengen jalan, jalan aja. Yang pasti ini kamu nggak boleh kalah. Oh dia menunduk, gituin aja. Oke. Segar ya.
Kamu juga ntar bisa sehebat mereka kok, santai. Ini jangan terlalu masuk, segini aja. Nah, segini ya. Jangan terlalu masuk. Oke. Oke. Yuk, jalan dulu. Itu mah malah Santai. Ini bisa. jangan Nah, bagian paling susah itu kalau ada yang jatuh, betul ngebalikin lagi si kepercayaan dirinya. Karena pasti Jangan ke situ deh, ke sana deh. Ini ayam di sini ya? hati-hati. Iya, ayam yang ini. Hitung ya. Udah di sini lah, cepat. Udah ayam aja lah. Ayam sama Habib aja lah. Habib. Udah bang, muter aja bang, muter aja sekali dah. Kalian ngapain? Udah berdua. Man, dari tadi kek. Alhamdulillah. Nah, bukan besar ini. Udah, ambil tekannya. Sama kakak. Mana pegangin Udah. pegang ini? Oh, dia lagi macet nih. Hati-hati. Itu dipegang dulu anaknya. Kamu dimiring. Saya Santri Al-Karim, nama saya Betty Sayyidatina Mursyidah, asal dari Serang, Banten. Sudah lama di Al-Karim sekitar satu semester. Dia tuh Kegunaan untuk berkuda itu salah satu sunnah juga kan dari Rasulullah SAW. Terus olahraga yang harus benar-benar kita yang itu kita kerjakan ya. kita kerjakan sunnah. Udah lama latihannya, Dis? Baru satu semester lebih sana. Naik kuda ini? Ya, Oh, udah bisa lari kenceng nggak, Dis? center baru dikit. Coba deh, Dis. Ya, ini adalah Bilqis, salah satu akhwat dari santri pesantren Al-Karim. Bilqis ini adalah salah satu santri yang cukup mahir menunggangi kuda. Nah, ini kita lihat atraksinya Bilqis. Coba, Kis. Coba lari, nak. Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahta Rizky Wandri. Saya pengelola Pondok Al-Karim. Pondok Al-Karim ini muasalnya berasal dari Sekolah Berkuda Al-Karim. Sekolah Berkuda Al-Karim ini memang sebuah lembaga yang ditujukan untuk melatih agar anak-anak, orang dewasa maupun orang yang lanjut usia bisa belajar berkuda. Nah, berkuda di sini meliputi merawat, terus menuntun kuda dan menunggang kuda. Nah, seiring berjalannya waktu, Sekolah Berkuda Al-Karim ini sekarang ada di bawah Pondok Al-Karim. Jadi Sekolah Berkuda Al-Karim merupakan salah satu unit bisnis dari Pondok Al-Karim. Nah, Sekolah Berkuda Al-Karim sendiri kegiatannya selain mengajarkan para klien itu untuk melatih berkuda, dia bisa juga sebagai tempat untuk melatih bagaimana cara merawat kuda, terus memahami kuda, sampai bagaimana cara menjadi relawan berkuda. Orientasi Sekolah Berkuda Al-Karim bukan untuk kompetisi atau bukan untuk menjadikan
para penunggang berkudanya itu menjadi atlet, tapi orientasinya adalah bagaimana cara agar penunggang dan kudanya itu bisa menjadi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Walaupun memang berbagai kompetisi itu kami tidak menganggap buruk, justru itu sangat bagus sekali. Hanya saja di Sekolah Berkuda Al-Karim orientasinya bukan ke sana, tapi bagaimana cara agar bisa menjadi relawan berkuda. Seperti apa contoh relawan berkuda? Salah satu contohnya adalah ketika beberapa bulan lalu terjadi banjir dan longsor di Cigudeg. Alhamdulillah Sekolah Berkuda Al-Karim bisa mengirimkan 2 ekor kuda untuk membantu distribusi bantuan ke tempat-tempat yang tidak bisa ditembus oleh kendaraan mesin. Nah, alhamdulillah di sana Sekolah Berkuda Al-Karim bisa berperan aktif pada masa tanggap bencana untuk mendistribusikan bantuan. Yang kedua, selain mendistribusikan bantuan, Sekolah Berkuda Al-Karim juga bisa menjalankan program trauma healing bagi anak-anak. Jadi untuk anak-anak di tempat pengungsian yang mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian yang trauma, dia terbantu, terhibur dengan keberadaan kuda. Jadi mereka bisa belajar berkuda gratis, dan yang melakukan itu semua adalah santri Pondok Al-Karim. Nah, disitulah keunikan dari Sekolah Berkuda Al-Karim. Jadi orientasi skillnya itu memang diarahkan agar mereka bisa menjadi relawan berkuda. Woi. Ngadep sini, Sang. Kudanya. Dulu jalan. Yang dulu jalan. Sini. Sini dulu. Di kamera dulu. Putar. Jadi sahabat kuaci sini, Sang. Oh, sampai dekat. Ini maunya deket-deket sama si Mirin. Kirim. Sini Rin, dekat sini Rin. Ke kamera sini Rin. Sini. Sini nak tahan nak. Sini, paras sih. Sini Mama, sini. Pegangan ini dong. Pegang ini. Nah, tarik. Ha. Jadi sahabat kuaci ini siapa namanya? Asad cerita dong, kok maunya di pesantren Al-Karim ini. Katanya Asad nggak mau ke pesantren. Jadi pertamanya saya dikasih tahu pesantren Sekolah Berkuda Al-Karim. Pertamanya aku rencana bentaran doang di sini. Sebenarnya rencananya itu pertama sangat. Asap penasaran kan pengen belajar kuda. Emang dari dulu Asap cita-citanya jadi pengen mujahid. Jadi penasaran gimana cara menunggang kuda, ngurusin kuda. Nah, di Sekolah Berkuda Al-Karim ini tuh kita diajarin itu. Ya udah, Asap sana di situ. Pas sanlat, Asap ngeliat programnya, ngeliat santri-santrinya, ngeliat semua tugas-tugasnya. Itu tuh ternyata menyenangkan. Jadi Asap minta ini mau di sini. Dan cerita di sungai gimana nak? Jadi Asap pertamanya bilang ke sungai. Asap pertamanya itu bayangin sungai itu cuman kayak got lah, aliran kecil gitu. Indah, keren. Langsung Asap, ya Allah baru pertama kali saya bisa berenang ini di sungai. Sekarang udah senang. Pokoknya ini senang ngelewatin hutan. Senang banget. Nah, Asad kan memang dari dulu tuh suka mendaki, bela diri, pokoknya seluruh yang penuh tantangan itu Asad suka. Nah, di Sekolah Al-Karim ini banyak banget tantangan yang ternyata kalau berhasil menyenangkan, juga kalau misalnya jatuh itu menyenangkan. Jatuh dari kuda itu oke aja sih. Asal jatuh diinjak pernah, tapi nggak sampai baper, nggak mau naik kuda lagi. Itu tuh paling cuma pemula doang kayak gitu. Kita itu memang di Sekolah Berkuda Al-Karim ini diajarkan bagaimana cara kita melawan takut yang kadang-kadang suka menghantui kita. Nah, terus dulu Asad sempat pernah tuh suka menghantui. Di sini tuh kayak bener kayak Om Tahta itu kayak punya mainan baru gitu.
mainan baru dan rasanya nggak pernah bosan. Ini kaki sampai pegel nih, naik kuda mulu. Ini nggak pernah bosan. Dan akhirnya lama-lama sih Ninggalin handphone. Dulunya Asa suka handphone. Semenjak berkuda ini jadi Asa suka naik kuda. Asa tinggal di mana sih, Nak? Asa tinggal di Tangerang. Tangerang. Oh. Nyaman tinggal di Al-Karim. Nyaman sekali. Oke. Meskipun semuanya terbatas, makanan terbatas, semuanya terbatas, tetapi hal-hal yang paling menyenangkan itu adalah apa? Di Al-Karim itu berkuda. Tuh. Asap semenjak pas Asap lagi sakit demam liburan, akhirnya Asap pulang kan. Pas pulang tuh mikirin kuda udah makan belum, kuda udah minum belum. Jam segini biasa naik kuda nih, mikirin kuda mulu di rumah tuh. Nggak megang gadget. Dan di sini ada diajarin membuat anak-anak tuh menjadi berani dan membuat gimana ya? Pokoknya bahagia lah. Nggak ada orang tua kan biasanya yang ngurung, dia mikirin orang tua. Saya sempat sih kayak gitu mikirin Umi, Abi. Akhirnya saya kasih tahu apa yang saya pikirin ke Om Tahta. Om Tahta itu jago banget menyelesaikan masalah. Semenjak dari dikasih tahu sama Om Tahta, dijelasin gini. Itu tuh saya jadi langsung, oh iya benar, masuk akal. Masuk gadget juga Om Tahta tuh jago. Pokoknya di pesantren sekolah berkuda Al-Karim ini seru banget loh. Nggak sampai ini kita capek tapi tuh seru. Jangan nggak pernah saat kayak gini. Capek nggak mau naik kuda lagi udah. Tuh. Selalu ini naik kuda lagi, pengen lagi naik kuda. Kayak kita nih lagi ada di villa, lagi latihan kuda. Cuman Asep paling berhenti itu kalau misalnya kaki lagi sakit. Kalau kaki sakit itu problem banget kalau misalnya naik kuda, karena yang paling harus menjaga keseimbangan kan kaki. Seru banget ini di sekolah berkuda Al-Karim ini. Meskipun menegangkan, menakutkan, tetapi suatu saat itu dikangenin. Seperti pas Asep sama Kiani dikejar selanjutnya Kiani ya. Tegang banget itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuda lepas. Kejar-kejar sama saya. Tapi tuh satu saat saya pernah mikir, pengen lagi dikejar si Haizum tuh. Adegan-adegannya keren banget. Ya Kiani ya. Seru itu. Sampai Kiani bilang, ini kalau direkam nih keren ini. Ini seru banget jadi atlet kuda. Mau jadi atlet kuda nggak, Nak? Hah? Mau jadi atlet kuda nggak? Asap sebenarnya tujuan berlatih kuda ini ingin menjadi mujahid. Mujahid, mau jadi mujahid. Allahu Akbar. Makanya semenjak dari itu Asap pengen belajar bela diri. Asap pengen belajar bela diri itu bukan karena pengen tanding, pengen jadi atlet karate, enggak. Tapi pengen jadi mujahid. Allahu Akbar. Top, Nak. Dan kita tuh di sini tuh di sekolah berkuda Al-Karim tuh lama-lama jadi sayang sama kuda. Sampai saya pengen dulu ini kuda si Putih jadi punya saya aja. Jadi semenjak sekarang saya udah nguruskan si Putih, naikin si Putih. Jadi si Putih itu jadi kayak punya saya. Ya Putih ya. Jadi kalau misalnya kotor banget nih, bersihin. Bersihinnya Kian ya. Kita tuh lama-lama tuh punya perasaan sayang sama kuda. Jangan. Punya perasaan sama kuda, punya rasa sayang sama kuda. Padahal pertama saya datang itu saya melihat kuda itu hanyalah suatu binatang yang dipakai untuk berlatih. Ternyata lama-lama itu saya melihat enggak, ini tuh juga disunahkan Rasulullah SAW. Jadi diam. Ya, Ini teman-teman Sudah muter. ini akhirnya kita punya rasa sayang kepada kuda. muter nak. Kita merasa kuda itu Muter lari dari ujung sana. udah. Merasa kuda itu adalah sahabat kita selama nggak ada orang tua. Aku sampai pernah nangis karena apa? Ini tuh nggak ada, suka mikirin ini dan suka ada pikiran-pikiran melayang di kepala Asa. Contoh, sebenarnya ini rahasia. Contoh, Asa tuh dulu tuh masih ragu akan adanya kiamat. Ayo lari Nak.
Sekarang saya tunjukin lari. Lari ya, lari. Ya, 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 ya. Awas ketiduran. Ini adalah salah satu resiko kuda. Kalau asal lihat perhatikan baik-baik itu kuda lagi berhenti tiba-tiba, habis itu Jani ketarik, dia kaget, dia berhenti tiba-tiba kan otomatis ke depan kan, ketarik, jatuh bisa. Dan tadi jatuhnya itu Kiani sebenarnya pengen jatuh turun, jadi dia jatuh ke sini sekalian pun maju. Nih, bagus kan? Dan memang itu salah satu risiko berkuda. Nah, sekarang Kiani udah ketawa-tawa lagi, udah main-main lagi. Memang begitu sih sebenarnya berkuda. Jatuh, fine aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Minggu 9 Agustus kita melawat ke sekolah berkuda Al-Karim di Bubulak, Kota Bogor. Yang sekolah ini dipimpin oleh Kang Tahta dengan ada santrinya 5 orang santriwatinya dan ada 4 orang santriwannya. Mereka setiap hari diupayakan untuk mengurus kuda-kuda ini sembari belajar untuk mengendarainya, karena memang berkendara kuda ini, menunggang kuda ini adalah salah satu sunnah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 jenis olahraga yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang sunnahnya ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ya berkuda, kemudian memanah dan berenang. Ketiga olahraga ini memang membutuhkan satu hal yang di dalam olahraga ini untuk kekuatan fisik, sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu cinta kepada umat baginda Rasulullah. Allah itu cinta kepada umat yang kekuatan fisiknya kuat daripada kekuatan fisik yang lemah. Sebab apa? Diharapkan dengan kekuatan fisik ini dapat beribadah dengan baik, dapat beribadah dengan kuat. Demikian yang liputan hari ini, dan mudah-mudahan dengan ada sekolah-sekolah berkuda semacam ini dapat memperbanyak, dapat melatih anak-anak kita, generasi-generasi kita, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti, bahkan perang akhir zaman nanti, kendaraan yang paling update itu, kendaraan yang paling canggih adalah kuda pada waktu itu. Dan senjata yang paling baik pada waktu itu yang bisa digunakan adalah panah. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, yang Rasulullah ini adalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa dia berkata dengan apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sabda baginda Rasulullah ini pasti terjadi insyaallah. Mudah-mudahan semua kita, anak-anak kita, mari sama-sama kita latih untuk berkuda, memanah dan berenang untuk penguatan fisik umat Islam, generasi-generasi muda di akhir zaman ini. Demikian, wabillahi a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Belakang ke sini, tapi ke depan di sini. Banyak kan orang salah kaprah menjauh, dia mundur ke sini. Oh dia masih bisa nendang, dia masih bisa putar arah dari sini. Nah, ke depan situ menghindari di sini. Nah, gitu betul. Nah, gitu. Kalau kita ke belakang, dia masih bisa ngejar. Aduh, tinggi kuda. Ayo kalau udah di punggung kuda itu semua ketakutan tuh hilang. Hilang. Coba Asri. Jadi coba Anda coba biar Asri. Asri. Saya mau lihat Ustaz Asri. Kalau di punggung kuda, Ini saya tantangin berdua nih. Abang Ustaz Asri. Pokoknya saya mau lihat, kemarin dia nggak jalan kuda. kalau di punggung kuda ketakutan berubah jadi kepasrahan. Ayo. Karena udah nggak bisa lari kemana-mana kan di punggung kuda. Coba sahabat Wati lihat. Ustaz Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah, tawakkalullah. Akmal. Di ini di arah sana ya. Nggak ada orang di atas jalan. Ibrahim, ntar ngomong ke atas ya. Gak ada temennya. Dia nggak janjian, kudanya nggak janjian. Ayo. Dari kemarin. Jangan lupa baca doa nih Bang Dul. Tawakkalullah. Wala haula wala quwata illa Tapi billah. pelan-pelan aja ya. Nah, tuh. Tinggal ngomong. Sahabat Waci itu Ustaz Asri itu. Kawan saya tuh. Kemarin dia nggak jalan-jalan. Yang ngepitan kuat. Biar seimbang tuh bagaimana sih? Biar nggak jatuh di pundaknya. Kakinya harus kuat. Awal-awal pasti itu kaki itu sakit pegel. Jadi kalau metode di sini memang dia kayak begitu tuh, nggak pakai pelana, nggak pakai pelana, nggak pakai pijakan. Nyoba itu Bang 3-4 hari masih pegel itu. Nah, kekurangannya itu kaki bakal cepet pegel. Tapi kelebihannya itu melatih supaya kaki cepat kuat. Karena kunci keseimbangan kuda itu di kaki. Nah, kalau kaki udah kuat, tinggal nanti jam terbang aja. Makin sering naik, makin kita tuh tahu kapan harus ditegangkan, kapan kaki harus dirilekskan. Biasanya pemula itu kakinya tegang terus. Jadi ketika dia harus rileks, dia kakinya tegang. Nah, itu yang bikin cepet pegel sebetulnya. Karena dia masih khawatir. Ya, saya punya kawan kemarin naik kuda sini Ustaz Asri. Tendang-tendang agak kabur tuh kuda. Malah kewartek kudanya, aduh. Tadi Afka sebenarnya itu udah oke semua. Cuman perlu dimotivasi. Nah, cuma tadi saya salah, saya nggak bilang dulu. Jadi ketika anak itu di atas kuda, instruksi itu datang dari satu orang. Nah, karena kalau dari beberapa orang itu dia pertama bingung, yang kedua dia jadi nanggung. Kayak tadi kan saya juga nggak sempat bilang. Yang satu pas lari bilang bagus, yang satu bilang rem. Wah tuh bagus itu tadi udah bagus banget tuh. Kamu pas dia nge-trot kan larinya cepet gitu.
sama pas dia duduk. Buat kaki sama pantat kamu enak mana? Ya pas lari enak ketika dia kencang duduk, atau pas tuk. Lebih enaknya pas mana? Pas tuk. Nah, kalau kamu bisa lari kencang itu lebih enak pas lari kencang. Cuma karena kamu belum berani aja. Oh, ini juga. Jadi intinya kamu bikin si berkuda tuh menyenangkan, jatuh itu bagian dari proses. Iya. Pasti enak kok. Enak. Diajar pantatnya. Iya, sama ya. Kalau dia mah direm agak kencang, mundur kaki, tapi dia agak kencang ya. Kalau dia mundur, kita ngeremnya kencengan. Banyak udah beda karakter kan? Hah? Boleh tegur juga. Jangan pantat ya. Pantat. Ketika negur pantatnya, kita jangan terlalu gerem, jadi elos dulu. Dia udah maju, baru kita standby lagi. Longgarin. Ajar lagi.